mau gue kasih walaupun gak diminta tuh waktu itu. Terus KTP gue attach, terus foto gue dulu resume gue selalu ada foto gue. Gue pikir kalau ada muka gue dia bisa lebih familiar pasti. gitu. Pernah kejadian sampai kartu keluarga, MCU, ada segala macam dikirimin. Jadinya gue merasa kayak gue harus extra mile juga dalam memberikan data-data gue karena itu yang dituntut dalam kita bekerja gitu loh. Welcome back to our channel Incognitox. Jangan sampai bocor. Hello. Gitu gak sih pakai bab? Ajarin Kalian udah tahu belum cara menggunakan bab dan zang? belum. Kasih tahu dong. Perlu tutorial gimana ini sebagai Kan penonton kita dewan perwakilan Gen Z. Jujur, gue juga rada By the takut. way, Apa? Green Boys itu kan bukan Gen Z ya. Bukan sih memang. Jadi bukan bahasa Gen Z, sebenarnya itu harusnya bahasa kaum gua. Tapi kamu tapi kan audiensnya Gen Z. Tapi Gen Z itu mampu beradaptasi di dalam tekanan lah. Itu kan requirement kalau masuk kerja sekarang buat teman-teman Iya. Gen Jadi Z sekarang ya. tuh bahasanya udah bukan lagi apa ya, bahasa-bahasa sekarang tuh kayak bab, zam, boom, zang gitu kan. Kalau dulu zaman gua apa ya? Wallace. Woles, santuy. Sans. Masih Santuy dipakai gue sih, masih tapi pakai masih sih, kan? santuy masih Santuy pakai gue enggak, gue sans. Cuman Sans udah juga. add-onnya banyak. Iya, Add-onnya banyak. bener-bener. Belakang-belakangnya tuh atau respon-respon something tuh udah pakai bab, zam gitu kan. Ya tapi enggak deh, gue takut TMI. Lanjut. Gimana nih host Bah. baru gitu kan. Jadi hari ini kita mau bahas apa guys? 17 Agustus tahun 45 Oh iya. Oh my god. Jadi Kita udah cinta dalam Indonesia banget. rangka kemerdekaan Republik Indonesia. betul. Bendera sebenarnya cuma merah putih aja, bukan putih, Putih, merah merah, putih. putih. Nggak ada. Iya. Tapi kita Merah suasana Idul Fitri lah, bukan ya? Bab, sorry itu kan. Suasana kemerdekaan. Jadi kita harus tetap semangat. Semangat. Tetap semangat walaupun sekarang kondisi ekonominya lagi sulit dan Iya. job market lagi Ekonomi. sulit juga. Plus lagi marak banget layoff ya gue Masuk Iya. Q3. Apalagi Q3 gara-gara- bos. Gimana kerjaan nih? Kerjaan Sibuk, di Q3 itu sebenarnya bukan sibuk tapi melanjutkan apa yang sudah ada di Q1 dan Q2. Jadi sebenarnya jatuhnya lagi stagnan sih. Agak-agak lagi dek ya gitu ya. Iya, karena udah mau Masuk finish strong di Q4 gitu kan. Biasanya kan Q4 tuh udah mulai apa? gila-gilanya Report, udah mulai mau nyiapin Q1 Buat tahun minggu depannya. depan. Iya. Betul. Tapi yang fenomena sekarang itu lagi cukup rame juga, banyak banget ternyata yang layoff. Iya. Itu Apalagi dengan maraknya penggunaan AI sekarang Iya, di perusahaan. karena memang bahkan ini di beberapa konsultansi yang saya pernah ngobrol-ngobrol gitu ya. Saya. Saya gitu kan nih kayak Kok tiba-tiba serius saya? banget. Jujur, welcome to Let's Talk Cyber. Gua kayak ngelihatnya tuh kayak gila ya, kayak sekarang tuh beberapa konsultansi sekarang udah pakai AI untuk menggantikan, contohnya di beberapa kantor-kantor ya, kayak untuk riset, untuk kita bisa ngolah data, udah nggak lagi pakai manusia, apalagi yang memang fresh grade gitu kan. Apalagi gue banyak dengar juga kayak pekerjaan sejenis yang dulu tuh boom banget, software engineer. Iya. Dulu tuh ada masanya boom banget tuh Iya, pekerjaan. semua orang mau Sekarang ngambil itu. banyak banget yang di layoff. Jadi kalau lu junior software engineer itu udah nggak guna katanya. Sekarang katanya Tergantikan AI. sebutannya ada prompt engineer. Prompt engineer. Jadi dia bener-bener kayak mikirin promptnya gitu. Iya, karena memang Wow. faktanya ya itu kita nggak bisa pungkiri bahwa AI itu mempermudah hidup kita kok gitu kan. Setuju. Setuju. Copywriting. Ya kita kan mencari idenya akhirnya ChatGPT nanya. Walaupun kita modif lagi ya, nanti kita Iya. sesuaikan dengan kebutuhan perusahaan dan betul, lain-lain. betul. Tapi kan nyari idenya udah nggak lagi kayak zaman dari tangan dulu. kosong. Yang kayak kita pantengin orang-orang Tren kayak gimana, sosmed. trennya seperti apa. Oke, kita masih, tapi kan ada hal-hal yang akhirnya mempercepat pekerjaan kita. Sangat Betul. Dan sangat mempercepat. sebenarnya kan yang paling penting adalah hasil akhirnya. Betul. Ya nggak sih? Iya. Tapi yang jadi tantangannya adalah kita dibutuhin itu kan sih. Iya. Sebagai- Mungkin sebagai AI human. itu jadi ini juga ya, kayak kerjaan yang biasanya dikerjain 5 manusia, sekarang cuma satu. butuh 1 manusia Heeh. plus AI. Makanya timbullah layoff tadi Banyak yang sekarang spend money-nya instead of ke manusia. ke manusia, akhirnya spend money-nya akhirnya investasi untuk pengembangan AI.
Oh, Iya. kayak subscription tools Satu mungkin AI gitu ya. subscription atau mereka ngedevelop untuk di internalnya mereka sendiri. Oh, Banyak sekarang bener, banyak banget bener. perusahaan yang arahnya udah ngedevelop sistem AI mereka sendiri gitu. Oke, Develop dan pakai language model apa dan lain sebagainya. Mungkin kita mereka ngambil disusun, tapi yang mereka ngembangin ekosistem AI mereka sendiri. Iya. Tujuannya untuk tadi efisiensi. bener. Oke. Efisiensi nggak cuman masalah jumlah orangnya ya, tapi kecepatannya. Kecepatannya, Nggak cuman masalah duitnya, tapi cost, berapa seberapa cepat seberapa hal cepat itu bisa hal itu bisa diselesaikan. dikerjain. Iya. Sorry. Kan gue tuh nggak pernah masuk ke jadi recruiter kan. Gue kan sebagai recruitee. Ya biasanya gitu ya ngomongnya, interviewer sama interviewee. Iya Nah, kalau lo kayaknya pernah ya, Mas ya. Nah, Recruiter lucu jadi banget. tadi maksud lo itu berarti sekarang udah ada tools AI yang dimana kayak kan kadang tuh kita punya spesifikasi ya. Gue requirementnya adalah ini. Jadi auto kedepak tuh kalau misalnya lo nggak masuk ke situ. Dan sekarang tuh hampir banyak perusahaan tuh udah pakai yang kayak gitu berarti ya. Gini, Iya. gua sekitar 6 tahun yang lalu gua punya kantor sendiri kan. Iya. Dan itu pun belum se-emerging sekarang AI kan. Dulu aja gua udah berusaha bagaimana caranya gua tidak perlu untuk kebanyakan orang. Gua kayak tools untuk pencarian regulasi dan lain sebagainya ya gua minta orang untuk ngedevelop gimana sih ada sistem ataupun nanti nyari regulasi yang mana sebenarnya di beberapa kantor lain ya akhirnya itu tuh tugasnya paralegal Paralegal. atau tugasnya anak Oh, I intern untuk see. riset untuk cariin dong aturan tentang ini, coba compile. Lama anak intern disuruh kayak gitu ya mereka masih ngeraba-raba masih dan Iya. belum tentu Iya. juga yang dihasilin adalah Bener. akurat. Nah, Heeh. sekarang tuh udah banyak, apalagi kalau misalnya sekarang udah banyak tools kayak gitu. Bahkan salah satu yang paling banyak AI itu adalah AI untuk mencari Legal work. ya tadi riset-riset Regulasi. aturan konsolidasi. Yes. Jadi aturan tuh kan cepet Nes. Oh. Ini kan Update-nya ya. buat teman-teman yang bukan anak hukum, aturan tuh kadang-kadang Ya, cepet bukan. banget gantinya. Kita tuh nggak tahu misalkan, oh ini peraturan pemerintah tahun nomor sekian tahun sekian, kita googling tentang apa keluar nih aturan ini. Kadang-kadang kita nggak tahu itu masih berlaku atau enggak. Apakah udah dicabut? Oh, apakah tiba-tiba udah ada digantikan? aturan Berarti baru. dengan si AI tools ini itu ngebantu banget tuh ngasih Iya. tahu udah yang paling latest tuh ini yang Iya, paling bisa betul. diimplementasikan. Dulunya itu tuh kerjaan. kerjaannya anak paralegal, anak intern, anak junior associate untuk Iya. riset. Oh, itu yang bikin pulang jam 3 jam 4 Oh, iya, doang. iya. Dan Dan- salah satunya. Kadang-kadang I'm with you interns. karena kadang-kadang mereka itu udah baca nih, Heeh. udah ngumpulin, kayaknya ini paling baru deh. Habis itu mereka harus telepon lagi. Making riset, sure. riset ke kementerian atau lembaga kementerian. terkait. Oh. Ini apakah ada aturannya, pelaksanaannya kayak gimana? Kan masih kayak gitu polanya zaman dulu gitu kan. Nah, itu kan butuh banyak orang. Butuh banyak manpower lah ketika kita Oke. memang untuk mencari kepastian gitu. Tapi dengan adanya tools kayak sekarang, nyari kerja makin susah, Bos. Iya, Hah. benar. Ngomong-ngomong nyari kerja makin susah, guys. Ngomong-ngomong kerja makin susah, gue sendiri dulu pernah ngalamin ya yang namanya nyari kerja. Mungkin gue dulu masih lulusan SMA dan saking desperate-nya butuh kerja, itu yang namanya dokumen, segala dokumen yang gue punya, gue kasih aja. Tujuan gue apa? Gue mau nge-convince ke recruiter gue kalau gue layak untuk lo beli gitu. Oh, kayak Segala- effort lu tuh Iya, gua Ekstra kasih gitu. semuanya ekstra gitu ya. ijazah gue semuanya gue kasih walaupun gak diminta tuh waktu itu. Terus KTP gue attach, terus foto gue dulu resume gue selalu ada foto gue. Gue pikir kalau ada muka gue dia bisa lebih familiar Pasti gitu ya, kan. pasti oh ini mukanya Oh. ada. Tapi ternyata itu bukan hal yang bagus untuk dipraktikkan apalagi dalam konteks pelindungan data pribadi. Iya, karena memang itu kan kita ngomongin hukum supply and demand ya. Iya. Asik. Jadi ya pencari kerja itu lebih banyak dibandingkan Lapangan. available marketnya gitu kan. Lapangan kerjanya, walaupun mungkin ya banyak sebenarnya lapangan pekerjaan ya di luar sana, tapi kan kadang-kadang nggak match sama kebutuhan Requirement, kita. iya Kebutuhan betul. kita. Kita pengennya kerjaannya yang seperti apa gitu Hmm. untuk pengembangan diri kita ataupun seperti apa. Cuman kan ya again kalau misalkan ini cerita sedikit ya, dulu gua pernah buka rekrutmen lah gitu kan. Kantor kecil banget, kantor kecil-kecilan lah gue punya kantor hukum dengan teman-teman gue. Itu gue cuman ngepost di LinkedIn, yang apply bisa sampai lebih dari 500 kali. Dan gila kan kayak segitunya Itu ya aja orang tuh. baru yang kantor kecil Kantor gitu ya kecil maksudnya kayak skopnya. zaman dulu 6 tahun yang lalu
bukaan segitu banyaknya gitu kan. Iya. Dan apalagi kayak semakin AI ini ada, kemarin banyak denger ya. Gua rasa juga lu pada tahu lah di beberapa perusahaan banyak yang layoff gitu kan. Berarti kan persaingan untuk pencari kerja itu Segila itu. Wah. Gila banget sih. tinggi banget kan. Iya benar. Job market tight banget. Dan akhirnya orang akan berlomba-lomba untuk gimana sih caranya gue bisa dilirik. Nah dilirik ini yang akhirnya menjadi bias gitu. Harus kayak gimana tadi sih ya ini cerita nih. Ya gue karena gue mau dilirik gue kirim buat semuanya. Gue pernah kejadian sampai kartu keluarga, MCU, ada segala macam dikirimin. Karena ketidaktahuan. Gak tahu gue harus ngapain. Pada saat itu belum tahu betul. Dan Kalau UPDP lu, belum ada. Lu dulu waktu In nyari my kerja defense. akhirnya kerja. Ini Sinexis kantor formal pertama lu? Gue pernah tapi gue part time. Tapi itu Hmm. juga kantor di kampus. Kalau ya berarti Sinexis pertama ya. Pertama yang Full-time job bener-bener lo. full time job gue. Gimana Ceritain, Nes. cerita lu Ceritain, mencari Nes. kerja? Sampai lu delay dari nyari kerja sampai dapat Sinexis berapa lama? Oh tapi jujur agak cepet sih. Oh. Cuman Gak asik lu. Lulusan kampus gue- oke nih berarti ya. ya oke, jadi kalau dari gue meskipun jarak dari nyari pekerjaan sampai dapat itu lumayan deket, maksudnya nggak jauh-jauh banget, tapi dapat banget stres dan kayak berkompetisinya. Itu ngaruh sama yang kayak Kaini ngomong, wah real banget cuy aja tapi real banget nggak bohong. Itu apa ya, kayak rasanya tuh kita makin banyak data yang kita kasih tuh kita tuh tingkat PD-nya makin tinggi pede ya? gitu. Tapi nah gue merasa gue nggak punya tuh data-data yang detail. Gue tuh kayak nggak merasa itu penting, tapi at the same time gue dilema karena kayak kok duh, dikit banget ya. kayak kok Gue ngirim segini gini, doang gitu ya. kan menurut gue ya satu hal yang Gen Z ini sekarang pikirin adalah kita tuh harus extra mile, Ya, nggak bisa business as usual. above and Iya, beyond. above. Iya, Iya. kita kan emang diminta untuk extra mile. Dimana Totalitas. gue agree kita nggak bisa ngerjain sesuatu cuma yang kayak itu doang gitu. Iya. Sesuai job desk aja. Kalau kita bisa lebih ya lebih. Tapi itu juga mengubah mindset kita para rekruti dengan iya, gue akan bilang rekruti. Kandidat. Lo kasih tau gue di komen. Jadi sebenarnya namanya apa? Tapi Kandidat. let's say Kandidat rekruti. sih. Kandidat ya. Tapi ya kayak kandidat. Job seeker. Job seeker kayak gue gitu. Gue jadi merasa kayak Lu job seeker. enggak, udah enggak. I'm okay with this. Kirain itu. Tapi maksud gue adalah apa sih poin gue tadi? Gue nyampe mana sih ngomong ini Mas Anto nih? Sebagai job seeker. Nah, sebagai job seeker itu akhirnya berkompetisi. jadinya gue merasa kayak gue harus extra mile juga dalam memberikan data-data gue karena itu yang dituntut dalam kita bekerja gitu loh. Ya. Nah, dimana kayak let's say ketika gue masuk kerja di beberapa, kan ada kayak beberapa instansi dan beberapa perusahaan tuh beda ya dimintanya. Ada yang CV doang. Kalau kita masuk ke bagian kreatif kita diminta portofolio. Tapi kalau kita masuk ke yang eksak itu biasanya nggak ada portofolio tuh. OSN enggak ya. Ya mungkin kayak sertifikasi Iya, aja iya. lo pernah ngapain dan segala macam. Nah itu jadinya very very TMI karena ada satu stigma over extra mile itu, dan menurut gue itu jadi suatu hal yang salah gitu sih selama gue berpikir gitu. Gue juga ada pengalaman kayak gitu tuh. Gue ngerasa gue nulis gue pernah melakukan ini, gue pernah menang ini di resume doang, di CV doang tuh nggak cukup. Maka dari itu gue akan menambahkan Sertifikasi additional atau bukti gitu lah ya rasanya. Atau kayak Iya, gue beneran lahir tahun sekian, gue buktiin pakai Ya, KTP. ada yang bahkan saya satu KTP ngelahirin akte kelahiran gitu. Iya, itu kan ada. sebenarnya gue nggak tahu ya, tapi menurut gue sih agak jurjang nggak sih? Jujur Jurjanggal. janggal. Tadi gue mikir jurjang apaan ya. Masih Jurjanggal. ngerti gue. Iya. Ini perspektif gue ya waktu itu Sebagai gue rekruter. rekruter ya. Oke. Nah, kadang-kadang coba lu pikirin deh, kayak gue itu nerima 500 CV gitu kan, 500 aplikan gitu kan. Kayak emang gue bakal liatin sampai segitunya ya? Enggak. Gue kan akan cuman solely, bahkan ini di konteks gue ya, gue bahkan nggak ngelihat motivation letter, nggak ngelihat cover letter. Ya udah Nah, CV itu juga aja. tuh.
yang gue lihat ya. Tapi Iya. macam-macam ya. Mungkin kalau Ada yang butuh. gue bukan HR, gue bukan recruiter. Posisinya gue adalah business owner pada saat itu dan memang Oke. gue menjalankan langsung rekrutmen itu dan kebetulan ya gue yang didapuk untuk didapuk tuh kayak bahasanya ini Apa banget ya, tuh ya, sorry Bang? banget ya. Demi apapun Apa-apa, gue gak tahu. Didapuk. Didapuk. Tahu kan didapuk itu dimandatkan, diamanatkan. Enggak, baru tahu sekarang. Pokoknya gue PIC-nya lah. Oke, learn something new every day. Oke, didapuk guys. Gue Didapuk. gak tahu bahasa ini bener atau gak. By the way, gue jadi PIC-nya lah yang Oke. Jadi emang gue jalanin operationalnya. Nah, pas rekrutmen itu ya 500 CV, bahkan gue akhirnya CV pun gak gue baca semuanya. Oke. Karena gak punya waktu. Gue cuma Iya. sendirian bacain semua CV. Oke, gue mau berusaha untuk ngesortir semuanya. Karena ada juga gue yakin dari 500 CV yang masuk, mungkin dari namanya aja yang bagus gitu. Anjir. Mungkin we don't know. Kita nggak tahu. Mungkin dari 500 CV yang masuk, kita akan cuma ngelihat dari nama-namanya. Nih cakep nih namanya, ganteng nih namanya gitu kan. Iya. Bisa jadi karena ya dari 500 kita nggak tahu cara sortirnya seperti apa. Apalagi yang rekrutmennya masih via email. Send your CV to email. Orang bebas ngetes siapa aja tuh. Iya, Tuh. benar-benar. Tapi yang akan gue download adalah CV-nya. CV-nya doang. Kalau gue harus download misalkan dia attach 9 files, repot pak. Bu. Iya. Berarti nih dari point of view lu, berarti sebenarnya kan itu juga ganggu ya? Ganggu menurut gue. Nambahin beban. Ini perspektif gue ya, mungkin teman-teman Mungkin yang beda ya, emang beda ya. recruiter Tapi dan kan ini lainnya. menurut kita aja ya. Ada gue waktu itu ngobrol sama klien juga, semakin banyak dokumennya maka akan semakin tahu memitigasi resiko Iya. dan lebih jelas di awal gitu kan. Mungkin ada preference juga ya Mungkin itu maksudnya kayak lebih ke kayak you will get to know me better if I give you many files about Betul. myself. Iya. Gitu Tapi kan kalau sebenarnya. gua pribadi kan sebenarnya kan masalah pembuktian itu next step. next step. Iya, itu Bukan harusnya pas di di awal. first interview gak sih? Menurut harusnya? gua di Ah. awal ya gua akan lihat ini mohon maaf ya kalau pasti lu pada banyak yang nggak suka sama gua, tapi yang gua lihat yang pertama adalah satu, lu dari kampus mana. Lulusan Ya mana? gua butuh lawyer pada saat itu. Nggak mungkin dong lulusan non hukum yang gua Iya. ambil gitu kan. Iya, Jadi iya, kalau iya. udah bukan orang hukum, Ya udah pasti ke sisi agak itu. ke sisi. Iya. Yang kedua ya kuliah di mana. Gua tahu pasti ada banyak bibit-bibit unggul yang tersisihkan karena mungkin gua nggak tahu kampusnya di mana. Iya. Pasti ada yang emang pintar. Cuman kan ya gua harus menyortir juga. Dan I think salah satu hal yang mudah untuk gue lihat adalah lu sekolahnya di mana, Oke. di kampus mana gitu kan. At least gue tahu. Nah dari situ baru kesortir tuh. Jadi bahkan kayak mungkin di dalamnya ada beberapa orang yang sertifikasinya banyak banget nih gitu. Tapi Iya. kagak gue lihat gitu kan. Baru nanti kayak pengalaman organisasi, pengalaman lomba itu jadi opsi bagus. berikutnya. Apalagi yang gue cari adalah fresh grad pada saat itu gitu kan. Pun pengalaman kerja itu bisa jadi nilai plus lah buat yang gue rekrut gitu. Oke. Kalau dari foto di CV lu lihat gak bang? Nah foto di CV itu ada yang, gue menghindari untuk ngelihat itu. Sorry, tapi necessary gak sih ngeliat foto di itu? Menurut gue Bukankah itu membuat agak sedikit lebih Bias. subjektif ya dibanding Betul. objektif dalam Tapi melihat? kalau Gua POV gue hindari. sebagai recruitee, mau itu dinilai subjektif ya, as long as I get the job, why not gitu kan? Ya kalau dari kita sih ya Nah. ya pokoknya gue masuk kan. Iya. gue dulu juga pakai foto di CV gue. Tapi lately gue tahu sekarang itu adalah ketika ada foto itu kayak terlalu mengarahkan ke subjektivitas. Apalagi gue nggak ganteng ya. Sorry kita sih. Mungkin kalau yang ngerasa fotogenik atau apa akan lebih pede. Tapi Oke. memang ya itu preferensi. Kalau foto masih kadang-kadang dilihat. Tapi by the way kalau sekarang udah mulai pakai OCR Apa untuk tuh? nanti ada automated untuk nanti Teknologi untuk ngebaca. si CV-nya. Yes, Oh, iya, Foto iya, lu iya. gak akan dibaca. Yang itu kan Iya. yang Nanti apa? autofill. Iya. Jadi nanti langsung masuk Unnecessary juga berarti nama. ya. Nanti emang kolom-kolom yang dibutuhin aja sebenarnya akan Dia auto filter ya. kolom-kolom yang dibutuhin aja yang akan masuk gitu Iya. kan. Ngomong-ngomong soal OCR, jadi memang udah banyak perusahaan yang rekrutmen itu pakai AI juga Teknologi, ya. Sekarang udah pakai AI. Jadi si HR-nya tuh nggak ngesortir kayak lo manual satu-satu dicek itu enggak. Jadi dia nerima yang disubmitnya sama orang-orang, terus disortir dulu sama AI, baru dia lihat. Tapi yang jadi masalah juga adalah kita kan nggak tahu ya sebenarnya kita tuh kayak kantor gua lah waktu itu, kantor hukum gua kan sangat limited informasi tentang kantor hukum gua karena waktu itu masih baru. Iya. Dan
gue kadang-kadang mikir kayak, kok nih 500 orang percaya banget ya? Oh ya. Ngerti gak maksud gue? Kadang-kadang Berarti kan ada Sekarang gue scam coba lu gini deh gitu, lu bikin postingan, akun di LinkedIn LinkedIn. atau Jobstreet, lu posting posting kerjaan. kerjaan. Percaya sama gue, Banyak. setidak-tidaknya ada 50 orang yang ngirimin data pribadinya ke lu. Jangankan di LinkedIn, zaman sekarang gue lihat di apa tuh aplikasi Threads, di X tuh banyak tuh Loker Jakarta. Nah, ini nih ngepost. sama banget kayak gue di kantor di Synexis. Gue juga yang bagian di megang kan, gue social media spesialisnya di sini kan. Jadi gue pegang LinkedIn page kantor. Banyak banget yang ngechat. Nah, itu bener-bener yang kayak saya tuh kelahiran di sini, saya ini. Wow. Saya bisa bekerja gini. Itu ke ini gue, platform gue, bukan page-nya Synexis gitu. Terus gue juga baru sadar kayak, iya juga ya, ada orang MI itu karena desperate. Itu dia karena kebutuhan, karena situasi lapangan pekerjaan sulit, dan ekonomi sulit gitu kan. Makanya bersyukurlah kita yang memang sudah bekerja. Janganlah cari pekerjaan lain dulu, kita selesaikan dulu podcast ini ya. By the way, ya akhirnya kan karena supply and demand tadi, kalau kita ngomongin secara psikologis, itu banyak yang akhirnya satu TMI, yang kedua, lu sepercaya itu apa? Ketika lu nge-apply di LinkedIn, lu sepercaya itu data lo di taken care of gitu ya? Iya, oke kalau misalkan itu perusahaan verified gitu kan. Tapi sekarang gue nggak tahu lu pada suka lihat di LinkedIn atau enggak. Karena gue kan LinkedIn influencer ya. Iya. boleh dicari ya guys. Enggak lagi. Setiap kehidupannya Mas Santun tuh so kayak I just finish ya. Sekarang gue lagi sedih banget lagi kok. Engagementnya lagi sepi ya, turun banget LinkedIn. Naikin lagi. Enggak, kayaknya sekarang orang pada sibuk kerja ya. Kayaknya iya ya. Kayaknya lagi nggak pada buka LinkedIn padahal. Soalnya kayaknya Q3 lagi nggak open hire, nggak. Maksudnya bukan there are seasons for. Jadi open orang hiring kan. Karena kadang-kadang sampai 300-200 likes, sekarang kayak cuma 20 dan itu follower doang. Guys, ayo guys, the power of netizen. By the way, kayak gue jadi sering lihat di LinkedIn itu. Ini bukan karena gue lagi nyari kerja ya, tapi kan muncul di LinkedIn itu ada part job ads ya, dan pasti muncul kelihatan kan. Nah, I saw some ads, gue nggak tahu ini benar atau enggak, tapi kayak kok menarik banget ya. Apalagi kayak mungkin teman-teman yang pengen experience kerja di luar itu, remote terus jobs. remote lagi dibayar $20 ya, $20 per gitu. hour gitu kan, $20 per hour. Sering banget tuh. Flex jobs, itu sering banget. Di Threads kan. Iya, di Threads, di LinkedIn, di mana-mana banyak. Nah, tapi kalau kita pikir-pikir lagi ya, pertama, lu kan di Indo ya gitu kan, sama perusahaan Indo aja lu kecele gitu kan. Kayak lu nggak tahu nih. Jangan salah, banyak loh. Ini kita nggak usah ngomongin yang digital kayak gitu ya. Yang physically ada, kantornya ada. Jadi di interview cuy. Gue pernah. Gue baru inget gue pernah. Jadi gue tuh waktu jadi pada saat gue apply, gue inget banget gue tuh diundang, maksudnya di CV gue lolos, masuk ke tahap selanjutnya yaitu interview. Interview gue itu kalau nggak salah ada 3 lah, gue dapat 3 dari 3 perusahaan. Nah termasuk juga Synexis kan. Nah terus ya kalau gue ya udah lah ya, kita oke aja. Ya satu online, which emang kantornya juga ada lah, kita tahu apa gitu, dan itu emang verified. Satunya lagi ada tuh, nih mungkin kalian yang lagi suka cari kerja, pasti kalian tahu deh apa. Nah itu, actually it's not a scam, tapi a bit scammy dari job desk. Itu fishy banget. Dari ini kayak pada saat lu apply kan ada requirement-nya tuh, kayak lu mesti ngumpulin apa-apa aja kan. Nah setelah itu, pada saat proses interview lu tuh dikasih tahu bahwa nanti kerjaan lu akan seperti apa, kan kita dikasih kan ya, lu akan gini. Nah tapi pada saat menjelaskannya tuh apa ya, kayak sas banget tuh. Apa ya, terlalu too good to be true. Nah itu dari situ karena gue tau itu fishy, jadi gue buka lah. Gue tuh, nah mungkin ini gak tahu ini tips apa enggak, atau gue emang orangnya agak overthinker aja, tapi gue jadi setiap apply kemarin tuh gue selalu buka TikToknya dulu. Lo bener-bener ada kehidupan. Gue bukan cari perusahaannya di TikTok atau di media sosial lain, tapi gue cari aja keyword
Ya, nama perusahaannya. Oh, And then I'll background just- checking. Ya gue akan cari kayak apakah ada orang-orang yang membicarakan mengenai ini, apakah ada certain scam yang berhubungan dengan itu. Dan ternyata di kasus gue bener agak scammy, Apa tuh dimana kasusnya? dia itu bekerjanya itu kita bukan dapat salary pasti di setiap bulannya, tapi seberapa banyak orang yang bisa deal sama kita. Jadi memang berarti. sifatnya dia bonus, bukan bonus siapa? Tapi per commission fee ya. Commission nah based. tapi kan kalau commission fee itu biasanya kan Jelas di ya. luar daripada gaji yang dia juga ada Pokok. gaji pokok. Ya, dia nggak ada. Ada aja Ada, sih yang sebenarnya iya. kayak commission fee yang Nah, solely nah sama itu masalahnya ketika interview itu dikatakan kalau lo akan mendapatkan ini sampai segini setiap bulan. MLM kali lu nge-apply. Itu nggak MLM. Nah, Pialang. Iya. nah itu Broker dia. ya? Nah itu Broker. dia. Jadi kayak Broker pialang. ketika kecuali memang dia ngomong itu di depan muka, itu nggak scammy. Masalahnya dia nggak ngomong itu. Dia ngomong itu ketika lo udah masuk, lu trap by the agreement, lo udah tanda tangan Dan lo udah segala macam. terlanjur ngasih data lo banyak banget Iya, juga ya. udah terus kan you cannot do Oke. anything kan. Jadi Mhm. itu yang itu salah satu experience gue yang kayak wow, ini kalau orang sedesperate itu, mungkin ya udah diambil. gue aja. aja seseeker itu dulu kan. Itu aja gue hampir Ya. kecelek gitu. Karena mungkin ya sebenarnya ada banyak pekerjaan yang sifatnya commission based kayak gitu, dan ya Nggak salah ya, itu itu nggak nggak salah, salah. and sometimes it's good, apalagi kalau emang lu punya skill ngedeal yang sangat Iya, bagus itu kan. benar. Lu jadi agen insuransi ataupun jadi broker something, itu Insurance. pekerjaan yang bagus juga. Ada McLaren, Makelar. McLaren. itu menarik banget. Nah, tapi ya akhirnya kita harus nantinya di luar itu yang harus kita waspadai adalah yang memang scam. Bener. Tuh, Yang belum, ya too good to be true tadi lah gitu kan. menurut gue itu salah satu untuk nge-spot sih job scam. Yang scam tuh biasanya emang too good to be true gitu. Too good to be true tadi ya. Ternyata jual organ. Ya banyak ya waktu kemarin kan ya Kamboja kayak gitu kan ya. Iya, Atau- banyak yang Atau kemarin gue baru lihat tuh yang digerebek tuh judi online. Iya. Oh iya, tapi itu terus Pas dia interview ternyata lu banyak banget loh. diculik. Kok Banyak banget. Dan Banyak banget. ini lagi ada cewek, serem. kok sopan sih gitu. Gue baru lihat di IG kayak Nah berarti lu lagi digerebek minta sopan gitu. nah, Oh, jadi iya. jadi mungkin tips kali ya sebelum kayak ininya bener-bener kayak selain daripada kita bahas kayak apa aja di dalam Iya, rekrutmen, Kita harus tipsnya waspada. kayak contoh Waspada. apa sih kayak beberapa kayak misalnya tadi gue kayak tips, salah satu tipsnya adalah pertama lo cari deh di Cari tahu medsos. dulu. Lu bisa cari di kalau ada Google Maps ada review tuh. Ya, Biasa kayak nah itu gue lihat kayak iya gue nggak digaji udah 4 bulan karena kayak dia bilang orangnya masih kurang yang ngedeal sama gue Iya. bla bla bla. Itu satu. Nah itu kayak yang kedua apa? Kalau gue biasanya buat remote company yang Jobs, dari luar negeri bener. gitu, gue biasanya nyari lewat Reddit. Ya, Di walaupun Reddit. di blog loh di Indonesia Reddit nggak boleh diakses loh. Iya, gue pakai Bah. VPN. Jadi gue lihat dulu tuh kalau orang Ya, luar itu review gimana. Ya remote gitu. jobs itu, dan memang credibility dari perusahaan itu jadi penting banget, dan yang selanjutnya juga kita harus pilih-pilih dari apa yang kita sampaikan ke perusahaan. Kadang-kadang ya kita harus cari tahu relevansinya apa sih dari setiap data yang kita kirimkan. Kita nulis CV, ada yang sampai 3, 4, 5, 6 halaman gitu kan CV. Iya. Buset, dibaca juga Hmm. ribet gitu kan. Sebenarnya semakin simple pack gitu kan, nanti apa informasi yang lo mau sampein relevan atau enggak, itu yang akan menjadi titik poin untuk kita Lu as dilanjutin apa recruiter enggak? juga Gitu. dilanjutin atau enggak. Baru nanti verifikasinya baru nanti saat interview. Iya. Nanti lu bawa ijazah lu ataupun apa, nanti ya pembuktiannya kan nanti gitu kan di kedepannya pada saat interview ataupun nanti ada verifikasi berkas, kita bisa lihat dari situ gitu kan. Nah, Tapi mungkin kalau menurut lo nih Bang, sebagai orang yang udah pernah ngerekrut, misal gue nge-apply dan di tahap awal banget mau seleksi berkas, gue ngerasa dokumen yang diminta sama nih perusahaan tuh too much banget dan irrelevant dengan posisi yang dibutuhkan. Gue sebagai pelamar kerja, sebagai kandidat, gue bisa gak sih Bang supaya gue kayak minta gitu, atau kayak sesimpel gue nanya deh ini relevansinya apa sih, boleh nggak gue nggak nge-provide ini dulu sekarang gitu, bisa gak sih Bang? Ya sebenarnya di dalam undang-undang pelindungan data pribadi itu kan diatur ya, dan memang harus sesuai juga dengan tujuannya. iya relevansinya benar. apa. Iya. Walaupun ya
again bargaining position kita lemah. Kenapa? Karena ya, Karena kita yang butuh. Kita yang butuh kesan. walaupun perusahaan juga butuh, of Iya, course, tapi kan satu banding berapa? Tapi perusahaan punya option. Yes. Sometimes us yang nggak punya Kita nggak option, punya option. kan. That's Iya. why sometimes kita masih ngasih, tapi ya again kita bisa nanya kok gitu. Kita boleh kita minta tahu buat apa. Cuman kalau misalkan kita nego untuk boleh nggak kita ngirimin lu sape bos gitu. kita bisa itu juga kan. Kita email dulu kayak True. so I saw your hiring job. Terus kayak gue mau tanya dong, kira-kira gue boleh nggak ya kalau kirimnya ini aja. Ya kita Gambling sih gitu kan. dijawab apa nggak ya. Again, Tapi it's better to ask nanya. first Yes. daripada kita ya kadang-kadang juga recruiter akan appreciate it. Kayak how kita approach mereka gitu kan. Iya, berarti kayak kita tuh bener-bener tahu yang mau kita lakukan tuh apa. Itu sebenarnya juga Itu bisa juga, good point juga ya. cuman again kalau kan perusahaan punya SOP lah sebenarnya gitu kan, ketika memang mereka sudah memintakan itu di awal, memang itu informasi yang dibutuhkan. Apalagi kalau lu nge-apply-nya buat PNS gitu kan, lu tetap harus lampirin SKCK bos gitu. Iya, banyak banget ya. Kayaknya buat kita quiz buat perusahaan-perusahaan Iya, juga ya. tapi Iya, ya buat betul. perusahaan juga memang ya harus tahu juga dari semua data itu beneran dibutuhin gak sih. Jangan sampai lu sebenarnya nggak butuh tuh data-data dan itu jadi beban buat lu juga loh gitu Kayak kan. lu bertanggung jawab atas berkas-berkas. Yoi. Itu kalau satu lu minta ke orang itu, kalau lu minta ada ribuan yang 1000 daftar. orang. Mas Santun dulu kalau di kantornya dia megang 1000 akte kelahiran. Iya. Kalau itu gimana Pusing tanggung juga. Nah, jawab? makanya- Gmailnya juga penuh tuh kayaknya. Iya, benar-benar. makanya ya kita harus membatasi lah sebenarnya sejauh apa sih kita perlu tahu, dan kadang-kadang kesadarannya harus dari kita juga. Iya. Dari kita sebagai aplikan, Job kita juga seeker-nya. harus aware bahwa kita tahu kita punya hak untuk nanya. Tadi Aini bilang kan kita punya hak kok buat nanya. Kita punya hak kok buat minta kejelasan dan transparansinya. Nah, perusahaan juga harus memenuhi hak-hak tersebut. Dan kita juga ketika kita ngiriminnya email, ya kita juga nggak usah berlebihan lah. Iya. Buat apa sih kita tahu lu suka makannya apa gitu? Nggak ada Iya. sih. Atau alamat lengkap lu Alamat kadang-kadang. lengkap gue mau gitu nanya kan. juga Di itu. cover letter Sorry tuh banget. ditulis. Sorry banget ini agak kayak mundur dikit, tapi sebenarnya di CV itu alamat itu perlu selengkap apa sih? Kalau gue sih yang perusahaan butuhin kan domisili lu. Iya, gue juga Lu tinggal di biasanya mana? nulis general area gue. Misal gue tinggal di apartemen, gue cuma perlu tahu gue apartemen ini di daerah Jakarta mana. Bahkan ya Boleh Bahkan gitu. nama apartemennya menurut gue bahkan nggak menurut perlu. gue sih ya lu Jakarta Indonesia gitu. Jakarta Oh, Indonesia. boleh ya, Atau kayak Jakarta gitu ya? Selatan Iya, gitu Indonesia. aja. Jakarta, Karena kan yang Indonesia. dibutuhkan, Dulu gitu. yang perlu diperhatikan adalah nanti nih orang kalau misalkan commute ke kantor repot nggak ya Iya. gitu kan. Kayak gue dari Bekasi gitu kan harus imigrasi dulu gitu kan. Iya. Atau paling kayak Jakartanya mana, Jakarta Iya. Barat gitu. Karena itu akan mungkin jadi pertimbangan. Dan ya di beberapa kali interview pun ya gue selalu menanyakan lu tinggal di mana, karena itu akan jadi sesuatu yang gue pertimbangkan. Nanti lu commute-nya susah atau enggak, bisa pulang malam atau enggak kalau gue mau siksa gitu kan. Bab, siksa-siksa apa ini? Tapi kayak kubur? sedetail sampai kamar lo nomor berapa, unit Itu berapa. kayaknya itu too much banget ya. Makanya kita harus berpikir juga relevansi sama apa yang kita apply. Kayak Iya. misalkan dulu gua kerja di restoran, apakah relevan nggak sama pekerjaan yang mau gua apply gitu. Yes. Karena itu Iya. hal-hal kayak gitu juga yang kita harus cek. Iya. Dan ya kalau mau ya sebenarnya kita bisa customize si CV itu ya sesuai dengan yang kita mau nge-apply-nya kemana gitu Iya kan. kan bisa di take out aja Iya. pengalaman-pengalaman yang Bener. relevan aja. Kalau nggak Misalkan relevan nggak usah. Kantornya butuh yang 5 years of experience ya berarti gua harus menunjukkan itu Yang dong 5 gitu years-nya kan. aja apa gitu Tapi ya. kalau misalnya gue mau nge-apply di tim PDP gitu kan, kalau gue mau show that gue anaknya desain banget kan kadang-kadang irrelevant. Nah makanya kita harus perhatiin juga relevan atau enggaknya data-data yang kita Betul. kirimin. Dan despite job seeker kita ini semua mungkin ya, seberapa desperate kita kayak gimana pun tetap harus Conscious. conscious. Nah, Tuh. penting. Kok bisa kita sama sih? Kalau Iya. kita harus tetap conscious. Chemistry Betul, kita udah betul, mulai betul. dapat nih guys. Ketika kita Udah mulai asik apply nih. kerja, Mhm. jangan desperate kayak gue Ya. zaman SMA dulu. Iya. Karena harus kita sadari there are a lot of job scam, not only love scam. Yes. Banyak banget scam-scam di luar sana dan kita nggak tahu mereka bakal pakai data-data itu untuk apa. Tuh. Yes. Oke. Oke, I think mungkin itu itu aja. aja untuk episode kali ini. Nanti kita lanjut lagi di season 2 berikutnya ya. Untuk kali ini kita pamit undur diri. See you See you. semuanya. Bye. Jangan sampai Jangan sampai bocor. bocor.